Baik, teman-teman, kita lanjut lagi di modul keuangan, melanjutkan fitur-fitur keuangan yang sebelumnya sudah dibahas. Kali ini kita akan coba bahas untuk setup komponen biaya. Nah, untuk setup komponen biaya ini tuh adalah semacam template yang nantinya bisa di setup untuk biaya-biaya setiap prodi, setiap angkatan, setiap program kuliah. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang sudah ditentukan sebelumnya, mahasiswa angkatan tahun berapa, kemudian berada di program studi apa dan program kuliahnya apa, nanti itu bisa di setup sesuai dengan template yang ada di sini gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah tampilan setup komponen biaya. Nah, itu sudah terlihat. Jadi bisa di setup berdasarkan angkatan, berdasarkan prodi, berdasarkan reguler, berdasarkan program kuliah. Nah, ini nanti bisa langsung ditambah data saja, tambah data. Kemudian nanti ditentukan program kuliahnya apa, misalnya reguler, kemudian program studinya ekonomi syariah, terus untuk angkatannya angkatan berapa, dan di sini ada status mahasiswa awal, itu untuk peserta didik baru, pindahan, alih jenjang atau lintas jalur. Jadi nanti setiap mahasiswa itu, setiap angkatan dan setiap prodi dan setiap status awal mahasiswa kemungkinan nanti bisa dibedakan, tagihannya itu tidak sama gitu. Mungkin saja untuk angkatan 2025 program studi ekonomi syariah, biaya SPP-nya misalnya di 400.000. Nah, untuk di tahun berikutnya itu bisa aja ada kenaikan, sehingga setiap prodi, setiap angkatan, setiap program kuliah itu bisa dibedakan. Dan untuk setup ini tuh nanti bisa berlaku untuk selama perkuliahan berjalan. Contoh misalkan ada salah satu mahasiswa angkatan 2025, prodinya ekonomi syariah, kemudian SPP-nya 500.000 per bulan. Nanti dari semester 1 sampai semester 8 itu, sampai perkuliahan selesai, pembayaran SPP-nya tetap di 500.000, sehingga nanti tidak ada tumpang tindih gitu. Dibuat per angkatan, per prodi, dan per program kuliah. Nah, kalau ini sudah, tinggal simpan data, nanti akan ada hasilnya seperti ini. Nah, salah satu contoh yang sudah dibuat ini ada di tahun angkatan 2026. Nah, nanti akan seperti ini ya. Ini contohnya komponen biaya yang sudah pernah di setup sebelumnya. Nanti akan tampil di sini dengan jenis komponen biayanya itu masuk ke semesteran. Jenis bayarnya adalah semesteran. Kemudian di sini ada yang beda juga. Ini ada, kenapa ini ada semester 1, semester 2, semester 3. Nah, kalau jenis bayarnya itu tetap, maka tidak akan ada periode, tidak akan ada semester. Tapi kalau misalkan jenis bayarnya tidak tetap, itu bisa disetting per semester. Misalkan semester 1 400.000, semester 2 450, semester 3 misalkan naik lagi jadi 500.000. Misalkan di semester 5 nya tetap 500.000, di semester 6 nya naik lagi misalkan. Nah, bisa dibuat seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau udah semuanya diisi, bisa langsung simpan data. Nah, ini ada satu lagi, selain komponen biaya, nanti juga di sini ada syarat gitu ya. Ketika mahasiswa baru ingin mendapatkan NIM, dia syaratnya harus melakukan pembayaran berapa? Apakah sama dengan
biaya di awal. Contoh misal nanti ada yang namanya misalkan angsuran tetap ya, contoh di 2 juta, atau misalkan jangan terlalu besar, 1.500.000. Nah, syarat untuk mendapatkan NIM untuk mahasiswa baru misalkan harus ada uang masuk sekitar 50%, berarti 750.000. Nah, gitu. Nah, selain menjadi syarat mendapatkan NIM, bisa juga syarat untuk bisa KRS. Untuk bisa KRS misalkan di 1 juta. Jadi ketika nilainya dia udah bayar 1 juta, maka dia bisa KRS. Kalau UTS misalkan harus full semua ya di 1.500.000. Ini juga sama misalkan untuk UTS UAS misalkan harus full 1.500.000. Nah, kalau tidak menjadi syarat, ini tinggal dikosongkan lagi aja gitu. Nah, gitu. Kalau sudah di setup semuanya, ini template-nya selama dia kuliah nanti akan mengikuti template awal ini. Kalau sudah nanti langsung disimpan. Gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang atau ada yang tidak sesuai, nanti bisa diedit lagi di sini, diedit. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini ada yang salah, proses menambahkan komponen biayanya ada yang salah, maka ingin dihapus, tinggal dihapus semua gitu. Contohnya seperti ini, bisa dihapus semua. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut lagi masuk ke generate tagihan mahasiswa. Kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.